Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Deteksi Dini dan Permasalahan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Rozi SPD MPD dan Ibu Wilda Isna Kartika SPD MPD kelas A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2021. Di video ini, kami akan membahas hasil pengamatan kelompok kami tentang deteksi dini dan tumbuh kembang anak di Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya, Amelia Rahmatinova dengan NIM 2105126008. Saya Yana Puspita Bahri dengan NIM 2105126036. Saya Nadira Faiza Akbar dengan NIM 2105126025. Saya Putri Handongari dengan NIM 2105126006. Saya Ade Rahmawati dengan NIM 2105126035. Saya Widya Nur Khairia dengan NIM 2105126024 ingin membacakan pembahasan hasil pengamatan. Pembahasan hasil pengamatan. 1. Data Posyandu. A. Profil Posyandu. Nama Posyandu Anyelir. Tahun berdiri Samarinda 19 November 2015. Alamatnya di Jalan Damanhuri, Perumahan Bukit Temindung, Indah Artas. Wilayah kerjanya di Samarinda. B. Struktur organisasi. Pelindungnya Camat Sungai Pinang, Lurah Mungirjo. Pembinanya Kepala Puskesmas Temindung, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Mungirjo, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, dan RT 26. Ketuanya Ibu Siti Wartinah Simpson, Sekretarisnya Ika Diawahdi, Bendaharanya Helma Jumardi, dan anggotanya Ibu Ermawati, Ibu Hamilah Bali, Ibu Asmaul Husna Qadir, Ibu Nur Aini, Ibu Hajah Rasnah, dan Ibu Neni Nursani. Visi dan misi Posyandu Anyelir. Visinya, Posyandu Anyelir sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita dalam Samarinda Sehat 2015. Misinya yaitu yang pertama, 1. Menciptakan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Yang kedua, melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan. Yang ketiga, ada pemberdayaan kadar Posyandu dalam berpartisipasi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. D. Sasaran Posyandu yaitu bayi dan balita. Lingkup Posyandu. Lingkup Posyandu ini terletak di Jalan Damanhuri, Perumahan Bukit Temindung, Indah Artas, Blok B dan D yang meliputi 6 RT dengan kedatangan balita sebanyak 13 anak. F. Penyelenggaraan 4 meja. Penyelenggaraan Posyandu Anyelir dilaksanakan di 4 meja yaitu dari pendataan anak, penimbangan balita, pengisian dan penjelasan data KMS atau Kartu Menuju Sehat, dan pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi atau polio, BCG, atau Bacillus Calmette-Guerin. Penyelenggaraan 4 meja meliputi 1. Pencatatan registrasi data, yaitu bertugas mendaftar bayi atau balita yang menuliskan nama balita pada KMS dan kertas yang diselipkan pada KMS. Bila anak belum memiliki KMS, maka petugas mengambil KMS baru dan mengisi kolom secara lengkap. Kemudian ibu dari anak diminta membawa anaknya ke tempat penimbangan. Kedua, penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, yang bertugas menimbang dan mengukur tinggi badan bayi atau balita dan mencatat hasil-hasil penimbangan pada secari kertas yang akan dipindahkan pada KMS. Yang ketiga, ada pengisian dan penjelasan data KMS, yaitu yang bertugas untuk mengisi KMS atau memindahkan catatan hasil penimbangan dari secari kertas ke dalam KMS anak tersebut, lalu menjelaskan data KMS atau keadaan anak berdasarkan data kenaikan berat badan atau hasil pengamatan mengenai masalah yang dialami oleh sasaran. Yang keempat, pelayanan kesehatan,
yang merupakan kegiatan pelayanan sektor yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan. Pelayanan yang diberikan diantaranya pelayanan imunisasi, vaksinisasi polio, BCG atau Bacillus, Calmette Guerin, vitamin A, dan obat-obat lainnya. Pelayanan posyandu dan program pokoknya. Pelayanan posyandu yang sudah dilakukan adalah penimbangan bayi balita, deteksi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A bayi balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian vaksin ibu hamil, pemberian vitamin A, ibu nifas, pelayanan KB, dan penyuluhan kesehatan. Pelaksanaan posyandu. Pelaksanaan posyandu Anyelir ini bertempat di Perumahan Bukit Temindung, Indah Artas Blok BD yang diadakan pada tanggal 21 April 2022 jam 10 hingga jam 12 WITA. Pelaksanaan posyandu ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Amelia Rahmatinova. Data hasil observasi. Pengamat melakukan observasi di posyandu Anyelir di daerah Damatpuri, Kota Samarinda. Pengamat mengamati kegiatan apa saja yang ada di posyandu seperti proses penimbangan berat badan balita, proses pengukuran tinggi badan balita, proses pemberian imunisasi, proses pemberian vitamin, serta proses pelayanan yang diberikan oleh petugas posyandu kepada masyarakat. Pelayanan posyandu diberikan oleh bidan dan petugas posyandu. Bidan bertugas memberikan imunisasi dan vitamin kepada balita. Petugas posyandu yang lain bertugas sebagai pelayan kesehatan di posyandu berupa menimbang berat badan bayi, mengukur tinggi badan, dan mengisi KMS. Kegiatan posyandu Anyelir yang dilaksanakan di minggu ketiga bulan April berupa pengisian KMS, pemberian makanan tambahan balita berupa puding, dilakukannya proses penimbangan berat badan balita, proses pengukuran tinggi badan balita, serta pemberian imunisasi dan vitamin. Dari kegiatan yang dilakukan oleh posyandu Anyelir, terjadi interaksi antar masyarakat, sehingga menimbulkan dampak, yaitu pertukaran informasi antar satu sama lain yang mengakibatkan terjadinya proses pengembangan kapasitas individu dalam melakukan deteksi dini kepada tumbuh kembang anak. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan di posyandu, serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses deteksi dini tumbuh kembang anak tersebut, maka proses deteksi dini tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ade Rahmawati. Deteksi dini pada tumbuh kembang anak. Identitas anak dan analisis tumbuh kembang. 1. Nama anak M. Elhanan Fahrizal, jenis kelamin laki-laki, nama orang tua ayah M. Ari Fahrizal, nama ibu Hikmah, tanggal lahir 15 Maret 2021, umur anak 1 tahun 1 bulan. Hasil analisis deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Yang pertama, pengukuran berat badan terhadap tinggi badan. Tinggi badan anak 73,5 cm dan berat badan 9 kg. Interpretasi pada Ananda Elhanan dengan tinggi badan 73,5 cm dan berat badan 9 kg. Pada kolom tinggi badan Ananda Elhanan yang dimana apabila umur 13 bulan ditarik lurus ke kanan pada tabel anak laki-laki, ternyata tinggi badan 73,5 cm terletak pada kolom minus 2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi, yang dimana interpretasinya adalah anak normal. Pada kolom berat badan anak juga 9 kg, yang dimana apabila anak umur 13 bulan ditarik lurus ke kanan pada tabel anak laki-laki, ternyata berat 9 kg terletak pada kolom median, yang dimana interpretasinya berat badan anak tersebut adalah normal. 2. Pengukuran lingkar kepala anak. Interpretasi pada Ananda Elhanan dengan lingkar kepala 46 cm. Pada kolom lingkar kepala Ananda Elhanan 46 cm, yang dimana apabila umur 13 bulan ditarik lurus ke kanan pada tabel anak laki-laki, ternyata lingkar kepala dengan ukuran 46 cm terletak pada interpretasi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadira.
Anak kedua bernama Fatima Azahra dengan jenis kelamin perempuan dan orang tua yang bernama Bapak Ahmad dan Ibu Rima. Tanggal lahir 21 Februari tahun 2022. Umur anak 2 bulan. Hasil analisis dari pengukuran berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan 57,5 cm dan berat badan 4,9 kg. Interpretasi pada Ananda Fatimah dengan tinggi badan 57,5 cm dan berat badan 4,9 kg. Pada kolom tinggi badan Ananda Fatimah 57,5 cm yang dimana apabila umur 2 bulan ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata tinggi badan 57,5 cm terletak pada kolom median. Interpretasinya yaitu anak tinggi. Pada kolom berat badan Ananda Fatimah 4,9 kg yang dimana apabila umur 2 bulan ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata berat badan 4,9 kg terletak pada kolom min 1 SD. Interpretasinya yaitu berat badan anak normal. Yang kedua, pengukuran lingkaran kepala anak atau LKA. Lingkar kepala 38 cm. Pada kolom lingkar kepala Ananda Fatimah 38 cm, yang dimana apabila umur 2 bulan ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata lingkar kepala 38 cm terletak pada interpretasi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yana. Materi selanjutnya ada Kirana Putri dengan jenis kelamin perempuan dengan nama ayah Taufik Hidayah dan nama ibunya Fitri, tanggal lahir 14 Februari 2021 dengan umur 2 tahun. A. Pengukuran berat badan terhadap tinggi badan. Tinggi badan 84 cm, berat badan 11 kg. Interpretasi pada Ananda Kirana dengan tinggi badan 84 cm dan berat badan 11 kg. Pada kolom tinggi badan Ananda Kirana 84 cm yang dimana apabila umur 2 tahun ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata tinggi badan 84 cm terletak pada kolom median atau interpretasinya anak tinggi. Pada kolom berat badan Kirana 11 kg yang dimana apabila umur 2 tahun ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata berat badan 11 kg terletak pada kolom median interpretasi berat badannya normal. B. Pengukuran lingkaran kepala anak atau LKA. Lingkar kepala 48 cm. Pada kolom lingkar kepala Ananda Fatimah 40 cm yang dimana apabila umur 2 tahun ditarik garis lurus ke kanan pada tabel anak perempuan ternyata lingkar kepala 48 cm terletak pada interpretasi normal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Danuari. Kesimpulan dari hasil observasi yaitu berdasarkan hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi dan deteksi dini tumbuh kembang anak. 2. Posyandu Anyelir sangat berperan aktif dalam upaya memperdayakan masyarakat dan mendeteksi dini tumbuh kembang anak lewat program yang telah dibuat oleh Posyandu Anyelir. Posyandu telah memainkan peran penting dalam melakukan mobilitas masyarakat terutama di kalangan bawah untuk ikut serta dalam program kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Amelia Rahmatinova. Demikian video pembahasan hasil pengamatan kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.